Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bu Titi sediakan untuk kita melaksanakan diskusi pada hari ini terkait kegiatan observasi yang akan kita lakukan terkait dengan tugas dari modul 2.3 yaitu supervisi berbasis coaching. Nah, di sini kami diminta untuk mensupervisi salah seorang rekan sejawat kami di sekolah. Kemudian ada 3 rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan di sini, yaitu percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Nah, Bu Titi, mungkin sebelumnya saya minta Bu Titi dulu untuk memperkenalkan diri. Baiklah Bu Nora, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Tetinia Mardasena, saya guru kelas di kelompok B3 TK Negeri Pembina Kamamagi. Oke, terima kasih Bu Titi. Ini Bu Titi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita rencanakan ya Bu Titi ya. Nah, mungkin pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, dari percakapan kita hari ini apa tujuan yang Bu Titi harapkan nantinya? Tujuan yang ingin saya harapkan dari kegiatan kita hari ini ya Bu Nora ya, diskusi kita hari ini untuk observasi yang akan kita lakukan hari Jumat. Saya ingin berbagi diskusi pengalaman, sharing dengan Bu Nora agar kegiatan observasi kita besok berjalan dengan lancar. Menurut Bu Titi, apa keberhasilan dari percakapan kita hari ini? Keberhasilan kita hari ini, saya sudah siap untuk melaksanakan observasi besok atau hari Jumat, dan juga saya sudah mempersiapkan RPPH, media, alat dan bahan yang dibutuhkan dengan matang. Berarti Bu Titi berharap setelah kita melakukan diskusi pada hari ini, Bu Titi lebih siap lagi untuk tampil pada saat observasi nanti ya Bu Titi ya. Kira-kira Bu Titi kapan sih rencananya mau observasi? Hari Jumat Bu Nora. Jumat, berarti hari Jumat ya Bu Titi ya. Oke. Saya mau tanya nih sama Bu Titi, apa sih topik yang akan Bu Titi angkat nanti? Topik yang akan diangkat Bu Nora tentang lingkunganku, subtopiknya keluargaku. Oh gitu, tentang keluarga ya? Iya, tentang keluarga. Bu Titi ngajar di lokal B3. Ada berapa orang anak di lokal B3 itu? Ada 18 orang, 7 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Oke. Nah, dari topik tadi yaitu tentang lingkungan, subtopiknya apa sih Bu Titi? Keluargaku. Keluargaku. Oke. Dari topik itu, dari yang sudah Bu Titi sampaikan tadi, apa tujuan pembelajaran nantinya yang hendak Bu Titi capai? Tujuan dari topik tentang lingkunganku, subtopiknya keluargaku, kita nanti dalam kegiatan observasi Bu Nora kita akan menceritakan tentang gambar seri. Jadi dari tujuan pembelajaran tentang kegiatan bercerita gambar seri ini adalah untuk mengidentifikasi dan menceritakan kegiatan anak di pagi hari dan anak mampu mengucapkan syukur. Rasa bersyukur kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, anak mampu menganalisa gambar seri tersebut dan mengurutkannya Bu Nora. Nanti pas di kegiatan itu ada 6 gambar nanti dari kegiatan itu anak menganalisa gambarnya dan mengurutkan. Dan yang ketiga, anak dapat menganalisa dan menceritakan kegiatannya di pagi hari serta untuk melatih kemandirian anak. Berarti tujuan dari pembelajaran nanti itu Bu Titi mengharapkan anak mampu untuk menceritakan kegiatannya di pagi hari. Kemudian anak mampu untuk mandiri. Mandiri benar. Menurut Bu Titi, dari pengamatan Bu Titi selama ini terhadap anak kelas B3, kemampuan anak dalam bercerita itu kira-kira berada di level berapa? Seandainya kita level ini dari 1 sampai 10, kemampuan anak dalam bercerita itu berada di level berapa? Kalau untuk ukuran anak TK Bu Nora, kemampuan bercerita anak kelompok B3 ini yang setelah sekian lama kita asuh anak, kita kan bisa melihat ada pada kalau kemampuannya di level 1 sampai 10, untuk saat ini baru pada level 6 Bu Nora.
berada pada level 6. Iya, pada level 6. Cerita Iya. anak Bu Titi. Iya. Kalau mandirinya anak itu berada di level berapa? Kalau mandirinya anak itu Bu Nora ada di level mandiri, maksudnya Bu Nora ini mandiri dalam bercerita atau mandiri untuk melakukan kegiatan Nah, atau sekarang gimana? saya balik bertanya lagi sama Bu Titi. Tujuan pembelajarannya tadi kan anak mampu untuk bercerita, kemudian mandiri. Jadi mandirinya di sini tujuannya itu apa? Mandirinya di sini itu kan dalam kegiatan bercerita kan ada gambar. Ya. Nah, jadi dalam gambar itu untuk melatih kemandirian anak. Apakah dalam gambar seri yang 6 itu anak bisa mandiri? Oh, itu maksud Bu Nora. Ya, paham saya. Nah, Paham. berarti anak nanti mandiri untuk mau bercerita gitu. Iya. Oh, gitu. Oh, saya kira dia mandiri dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan cerita. Iya, mandirinya Bu Nora pertama mandiri dalam bercerita, yang kedua juga untuk melatih kemandirian anak dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan cerita yang disampaikan. Lengkap ya Bu Titi Iya. ya. Nah, jadi tadi Bu Titi anak berada di level 6. Nah, itu untuk kemampuan anak bercerita. Dan kalau kemandiriannya, kalau kemandiriannya tuh Bu Nora ada pada level 7 Bu Nora. ada berada level 7 ya. Nah, Bu Titi harapkan setelah kita melakukan diskusi hari ini, Bu Titi setelah kita berdiskusi, kemudian Bu Titi melakukan kegiatan pembelajaran, nantinya Bu Titi berharap anak itu untuk kemampuannya dalam bercerita itu berada di level berapa yang Bu Titi harapkan? Iya Bu Nora, kalau untuk ukuran anak usia dini Bu Nora pada level 8. Pada level 8 ya Bu Titi ya. Nah, kira-kira untuk sampai kepada level 8 itu apa yang bisa Bu Titi lakukan? Nah, untuk itu kita kan melakukan observasi agar pada anak bisa kemandirian anak. Setelah itu kemampuan anak bercerita pada level 8, saya mempersiapkan media, alat dan bahan, menyiapkan media gambar yang menarik dan mudah dipahami oleh anak, serta menciptakan suasana yang nyaman Bu Nora, lingkungan kelas yang nyaman. Setelah itu menciptakan hati, perasaan anak yang gembira, yang senang. Jadi untuk mencapai posisi 8 itu Bu Titi telah menyiapkan media, telah menyiapkan suasana kelas yang nyaman, kemudian sudah menyiapkan semua keperluan anak sudah untuk kelengkapan belajarnya. Sudah. Berarti sudah ya Bu Titi ya. Nah, kira-kira kalau Bu Titi sudah menyiapkan ini semuanya ya, kira-kira mungkin nanti ada kendala, berkemungkinan kendala apa yang nanti akan Bu Titi temui? Oh, kalau untuk kendala Bu Nora, kalau selama ini pasti ada kendalanya, cuman yang kita bisa memperkecil. Cuman kalau yang nampak kendalanya setiap hari itu dalam kegiatan bercerita, apapun kegiatan, anak tuh pasti tidak sabar Bu Nora. Pertama tidak sabar, yang kedua rasa ingin tahunya tinggi. Setelah itu seandainya ada nanti giliran, ya pasti mau saya bu. Oh, dia mau antrinya tuh Bu Nora, kita harus ngasih pengertian. Nah, itu dia anak TK. Rasa sabarnya itu, rasa pengen tahunya tuh besar. Setelah itu rasanya tuh saya ingin maju itu Bu Nora, dia kira-kira ini permasalahannya kan udah terbayang ini kira-kira seperti ini. Apa sih antisipasi Bu Titi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kayak misalnya anak ingin tahu, ya kan kita bikin perasaan anak ingin tahu tuh kan tinggi Bu Nora kalau untuk anak TK tuh. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut kita lakukan kegiatannya Bu Nora bertahap. Bertahap Bu Nora, dari kegiatan awal, pembukaan, nanti pada kegiatan inti. Kita itu cuman untuk kegiatan Bu Nora kita tidak lama-lama berceritanya karena anak tuh pasti inginnya langsung. Itu Bu Nora. Karena tingkat konsentrasi anak itu sangat rendah. Untuk kalau anak TK itu Bu Nora sebentar anak tuh pinginnya sebentar udah ganti lagi pada yang lain. Jadi untuk melakukan rencana ini, siapa sih yang kira-kira yang bisa membantu Bu Titi?
rekan sejawat sesama guru Bu Nora. Setelah itu kita juga saya sebagai guru kelas harus bekerja sama dengan orang tua. Karena apapun yang terjadi di sekolah orang tua harus tahu, dan apapun yang terjadi di rumah kita sebagai guru harus tahu agar suasana antara kita dengan anak itu nyaman. Jadi kita harus, saya pun akan bekerja sama dengan orang tua murid biar nyambung ya. Nah, biar nyambung Bu Nora. Kadang apa yang kita sudah berikan kepada anak di sekolah seharusnya orang tua di rumah tahu, sehingga dia juga bisa melakukan kegiatan yang seperti kita lakukan di sekolah ini. Begitu ya Bu Titi ya. Oke. Nah, berarti tadi Bu Titi akan bekerja sama dengan guru, dengan rekan sejawat, kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Kira-kira ini rencana Bu Titi ini kapan ini akan dimulai? Sebelum kegiatan observasi Bu Nora. Jadi observasinya hari Jumat, berarti mulai dari hari sekarang Bu Nora kita sudah mempersiapkan. Oke, semangat ya Bu Titi ya. Semangat Bu Nora. Bu Titi mulai sesudah percakapan ini mungkin akan langsung mempersiapkan. Kita juga akan langsung bekerja sama dengan guru, membahas apa yang akan kita observasi, apa yang akan kita lakukan agar pembelajarannya itu berhasil Bu Nora. Kita juga akan melihat kemajuan teknologi Bu Nora. Kita akan mencari informasi. Oke, jangan kita sampai tertinggal ya Bu. Iya Bu Nora. Oke, terima kasih Bu Titi. Berarti untuk percakapan kita pada kegiatan pra observasi ini sampai di sini. Nanti kita lanjut observasi hari Jumat. Mudah-mudahan dalam kegiatan observasi nanti tidak ada kendala ya Bu Titi ya. Nanti kita akan lanjut pada percakapan pasca observasi. Oke Bu Titi, semangat ya Bu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang memberi kita kesehatan? Allah tuh sayang kepada kita. Sayang sehingga kita diberi kesehatan, kita dapat diberi kesehatan, dapat kita pagi bangun, kita berangkat ke sekolah, kita dikasih kesehatan. Kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah kepada kita. Semangat anak Ibu pagi ini. Semangat dah. Semangat, suaranya semangat dah. Sebut semangat. Kita dulu bangun tidur, sholat apa? Berwudu dulu. Oh, baru
Oh, pamitan sama siapa? Ibu dan Oh, sama ibu. Bagus, Mirza. Terima kasih, Mirza. Ya, ini belum. Ibu panggil Alia dulu. Nah, terima kasih Alia. Boleh kasih nomor ya. Jangan lupa dikasih nomor urutan gambar serinya. Ya, sekarang Mirza sudah selesai. Sudah dikasih nama? Belum? Oh, sudah. Boleh. Kita lihat. Ada warna banyak itu, Bu. Nanti jadi ya, siapa lagi? Siapa yang ngajarin Caca apa Mama? Oh, Caca hebat. Nah, rutinitas kita setiap hari untuk menjaga kebersihan tubuh kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau Pak Is, siapa yang mengerjakan ini? Pak Is sendiri, mandi sendiri. Bagus Pak Is, pasang baju sendiri. Iya hebat. Nah, bisa anak ibu mengerjakan kegiatannya ini setiap hari? Bisa. Mandi pagi, mandi pagi, mandi sendiri. Pakai sabun, baunya wangi. Setiap mandi pagi tidak lupa gosok gigi pakai odol. Sikat sampai bersih. Sama orang tuanya. Sayang sama ibu ayahnya. Ya, kita doakan ibu ayah kita ya. Kita baca doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecilku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang. Baiklah, alhamdulillah kita bertemu pada siang hari ini di TK Pembina dalam rangka pendampingan individu 5, yaitu kita fokusnya sekarang pada percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan observasi, ya Bu Titi ya. Pada hari ini, pada siang hari ini telah hadir bersama kita Ibu Rina selaku pengajar praktek dari saya dan Ibu Titi selaku rekan yang kemarin saya observasi. Nah, Bu Titi, ngomong-ngomong kemarin kita sudah melakukan observasi, bagaimana nih perasaan Bu Titi? Bagaimana ya Bunda Raya? Senang. Saya itu pasti senang karena diobservasi oleh guru CGP, karena sebelumnya kan belum ada tuh guru CGP yang melakukan observasi, baru Bu Nora gitu. Sama ini kan cuma kepala sekolah. Setelah itu sebelum kita melakukan observasi juga sebelumnya kita sudah melakukan diskusi pra observasi, diskusi bagaimana saya harus mempersiapkan diri Bu Nora. Jadi nampaknya Bu Titi ya, dari percakapan pra-observasi kita kemarin dan hasil temuan dalam observasi, Bu Titi nampaknya sudah mantap sekali. Di situ saya melihat bagaimana Bu Titi telah memanfaatkan media yang telah Bu Titi sediakan semaksimal mungkin, dan Bu Titi juga sudah melihat kemampuan anak itu yang berbeda-beda, sehingga dalam kegiatan kemarin saya melihat Bu Titi itu melakukan ada beberapa kegiatan yang setiap anak itu berbeda-beda ya Bu Titi ya. Ada yang bercerita, dia bercerita langsung ke depan, ada yang bercerita tapi
karena dia malu, Bu Titi dampingi berceritanya sambil duduk Iya, ya kemarin iya. ya Bu Titi ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya nih sama Bu Titi, apakah tujuan pembelajaran Bu Titi itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah Bu Nora, tujuan pembelajaran kemarin itu sudah tercapai karena tujuan pembelajaran kemarin itu kan kita ingin menganalisa gambar sehingga anak mampu menceritakan gambar. Nah, yang kedua menganalisa gambar dan anak mampu melaksanakan kegiatan seharinya sesuai gambar Bu Nora. Dari gambar seri kemarin itu kan ada gambarnya 1 sampai 6, anak menganalisa gambar, setelah itu anak mampu untuk menceritakan, setelah itu anak mampu untuk mengerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, berarti anak tidak hanya